Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dezu. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Carl Rogers. Jadi Carl Rogers ini lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, bagian daerah pinggiran Chicago. Jadi dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ibunya adalah seorang yang taat, seorang Kristen yang taat, dan ayahnya ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sukses. Jadi dia ini sebelum TK udah pandai membaca. Jadi dia lompat kelas ke SD, langsung SD. Kemudian saat beranjak dewasa, dia sempat kehilangan keyakinan terhadap agama. Terus Roger akhirnya memilih masuk ke Universitas Columbia dan menerima gelar PhD tahun 1931. Kemudian dia melakukan praktik di lembaga masyarakat Rochester untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak. Di klinik ini dia mempelajari teori autoreng dan teknik-teknik terapi yang kemudian menjadi langkah awal bagi pengembangan pendekatan. Hakikat pribadi fenomenologis. Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi sebagai berikut. 1. Organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, di mana dia menjadi titik pusatnya. Kedua, organisme menghadapi dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasi, memelihara, meningkatkan diri. Yang ketiga, organisme mereaksi media fenomena secara total dan berarah tujuan. Kelima, pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan mengaktualisasikan, mempertahankan, dan memperluas diri dalam medan fenomena. 6. Emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan. 7. Jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri. Kedelapan, sebagian dari medan fenomenal secara berangsur-angsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya slave. 9. Struktur slave terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Ke-10, apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai yang baru akan diintrojeksi. Ke-11, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses oleh kesadaran dalam tingkatan yang berbeda. 12, umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep love. Ke-13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organisme yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan love. Yang ke-14, salah sesuai psikologis. 15, penyesuaian psikologis. Yang ke-16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dan struktur slave akan diamati sebagai ancaman. 17, dalam kondisi tertentu. Ke-18, apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensorik ke dalam sistem yang integral dan konsisten. Yang ke-19, semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, kemungkinan terjadi introjeksi revisi nilai-nilai yang makin besar. Menurut Carl Rogers, perkembangan kepribadian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pribadi yang berfungsi utuh atau fully functional person, dan yang kedua adalah perkembangan psikopatologi. Yang pertama, pribadi yang berfungsi utuh atau fully functional person adalah orang yang mampu menjalani hidupnya secara penuh dan juga sehat. Karakteristiknya yang pertama yaitu terbuka untuk mengalami, di mana seseorang mampu menerima pengalamannya baik positif maupun negatif tanpa menolaknya. Yang kedua adalah hidup sepenuhnya. Hidup di saat ini menikmati dan memahami setiap momen tanpa berfokus pada masa lalu maupun juga masa depan. Yang ketiga yaitu percaya pada diri sendiri, di mana ia mampu mengandalkan intuisi dan keputusan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat yaitu pengalaman kebebasan, di mana seseorang merasa bebas menentukan pilihannya dan mampu bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambilnya.
Yang kelima yaitu kreativitas, di mana seseorang mampu berpikir secara kreatif, fleksibel, dan bisa beradaptasi dalam setiap situasi. Yang kedua yaitu perkembangan psikopatologi, di mana jika individu tidak berkembang secara optimal, ada potensi munculnya masalah kepribadian. Seperti yang pertama, ketidaksesuaian diri, di mana konflik antara pandangan diri dan pengalaman nyata, sehingga individu merasa tidak selaras dengan dirinya. Yang kedua yaitu kecemasan dan juga ancaman, yaitu di mana seseorang merasa terancam saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan gambaran dirinya. Yang ketiga, tingkah laku bertahan, di mana seseorang menolak ataupun membenarkan pengalaman yang tidak sesuai dengan dirinya untuk melindungi pandangan dirinya dari orang lain. Yang keempat yaitu disorganisasi, di mana ketika konflik internal terlalu besar bisa menyebabkan gangguan emosional dan perilaku yang tidak teratur pada diri seseorang. Jadi struktur kepribadian terbagi 3. Yang pertama ada organisme. Organisme itu terbagi 3 lagi. Yang pertama ada makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Yang ketiga ada holisme, yaitu organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Yang kedua ada medan fenomena. Jadi medan fenomena ini adalah keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari, dinamakan medan fenomena. Yang ketiga ada self. Self adalah aspek pengalaman fenomenologis. Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek pengalaman kita dalam dunia, yaitu pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau mendeskripsikan the self. Dinamika kepribadian. Menurut Carl Rogers, dinamika kepribadian itu ada 3. Yang pertama, penerimaan positif atau positive charge. Yang kedua, konsistensi dan saling sesuai self. Yang ketiga, aktualisasi diri. Aplikasi teori kepribadian Carl Rogers terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teknik riset, di mana pendekatan humanistik Carl Rogers diterapkan dalam penelitian untuk memahami pengalaman subjektif manusia, sering menggunakan wawancara ataupun observasi. Yang kedua adalah psikoterapi, di mana Carl Rogers dikenal dengan terapi berpusat pada klien atau client-centered therapy. Terapis berperan mendukung, menerima, dan membantu klien menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Yang ketiga yaitu kondisi, di mana dalam terapi Rogers menerapkan 3 kondisi inti untuk perubahan positif. Yang pertama yaitu empati, yaitu memahami perasaan klien. Yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat, tidak menghakimi klien. Yang ketiga yaitu keaslian, di mana terapis bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat adalah proses. Terapi berlangsung dengan menciptakan lingkungan yang aman agar klien merasa nyaman untuk membuka diri dan mengeksplorasi pikirannya. Yang kelima adalah hasil. Jika proses ini berjalan baik, klien bisa mengalami pertumbuhan, memahami dirinya lebih baik, dan mencapai potensi aktualisasi diri.